guys, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai distribusi probabilitas diskret yang terdiri dari 1. Pengertian distribusi probabilitas. Yang kedua, istilah variabel acak. Yang ketiga, rata-rata, hitung varian dan standar deviasi dari distribusi frekuensi. Yang keempat, distribusi probabilitas binomial. Yang kelima, distribusi probabilitas hipergeometrik. Yang keenam, distribusi probabilitas Gaussian. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Balkisardi sebagai moderator, dan di materi kali ini ada beberapa pemateri yang akan menjelaskan. Pemateri pertama yang akan dibawakan oleh Widya Andasadirio, dan pemateri kedua akan dibawakan oleh Ade Irma Zulkifli, dan pemateri ketiga akan dibawakan oleh Yusmita. Pemateri keempat akan dibawakan oleh Yuni Setiawati dan Nadira Kamarula, dan pemateri kelima akan dibawakan oleh Sulastri Sudita, dan pemateri keenam akan dibawakan oleh Umu Hadita. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan materi mengenai pengertian distribusi probabilitas. Sebelum kita mengetahui apa pengertian dari distribusi probabilitas, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan probabilitas itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa probabilitas atau sering disebut sebagai peluang adalah suatu ukuran kemungkinan dalam sebuah peristiwa atau event yang terjadi di masa yang akan datang. Probabilitas ini dinyatakan antara 0 sampai dengan 1 atau dalam bentuk persentase. Perlu kalian ketahui bahwa yang dimaksud dalam probabilitas yang dinyatakan antara 0 sampai dengan 1 ini adalah bahwa apabila kita mengatakan probabilitas sebuah peristiwa adalah 0, maka peristiwa tersebut tidak akan terjadi. Nah, begitupun sebaliknya, apabila kita mengatakan probabilitas sebuah peristiwa adalah 1, maka peristiwa tersebut akan terjadi. Ini kita masuk pada pengertian distribusi probabilitas. Di sini dijelaskan bahwa distribusi probabilitas adalah sebuah daftar dari keseluruhan hasil suatu percobaan kejadian yang disertai dengan nilai probabilitas dari masing-masing peristiwa. Selanjutnya, pertanyaan yang sering muncul pada awal bab ini adalah apa sih, kenapa harus mempelajari distribusi probabilitas? Selanjutnya saya akan memberikan salah satu contoh kasus yang akan menggambarkan pentingnya probabilitas dalam sebuah kehidupan. Di sini saya akan mengambil contoh dalam kehidupan ekonomi. Di sini perusahaan sedang mengalami sebuah masalah, yang dimana apabila perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan dari para pelanggannya, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Disinilah sebuah probabilitas atau peluang akan muncul, di mana perusahaan tersebut harus mengambil sebuah peluang untuk menghasilkan sebuah keputusan. Di sini perusahaan ini mengambil sebuah keputusan di mana dia menambah buah sebesar 10,28% dari harga pesanannya, sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian dan dapat memenuhi persyaratan dari para pelanggannya. Kasus tersebut kita dapat mengambil sebuah gambaran bahwa banyak sekali kejadian yang terjadi dalam kehidupan, entah itu dalam kehidupan ekonomi, manajemen, dan juga kesehatan yang berkaitan dengan probabilitas. Seperti yang kita ketahui juga bahwa di dunia ini hampir tidak dapat dikontrol, sehingga kejadian yang terjadi juga secara acak dan memberikan hasil yang acak pula. Kira distribusi probabilitas yaitu variabel acak. Variabel acak adalah sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil dari suatu percobaan atau kejadian yang bersifat acak atau untung-untungan yang mempunyai nilai berbeda-beda. Percobaan melempar uang koin ke udara yang menghasilkan gambar yang dilambangkan dengan G dan angka yang dilambangkan dengan A. Apabila kita melempar uang ke udara sebanyak 2 kali, sisi gambar bisa muncul 2 kali, 1 kali, dan 0 atau tidak muncul. Percobaan melempar uang ke udara adalah percobaan acak dan nilai hasil muncul gambar seperti 2, 1, dan 0 adalah variabel acak. Variabel acak dimana diketahui variabel acak terbagi atas 2, yaitu variabel acak diskret dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskret merupakan ukuran hasil dari percobaan yang bersifat acak dan mempunyai nilai tertentu yang terpisah dalam suatu interval. Variabel acak diskret
biasanya terbentuk bilangan bulat dan dihasilkan dengan penghitungan. Contoh variabel acak diskret yaitu jumlah siswa dalam suatu sekolah merupakan variabel acak diskret karena akan membentuk bilangan bulat, misalnya jumlah siswa sekolah tersebut sebanyak 100 orang. Kedua, variabel acak kontinu adalah ukuran hasil dari percobaan yang bersifat acak dan mempunyai nilai yang menempati seluruh interval hasil percobaan. Variabel acak kontinu biasanya dihasilkan dari pengukuran bukan dari penghitungan. Contoh variabel kontinu yaitu pada buah semangka. Jumlah buah semangka misalnya 10 buah, itu merupakan variabel acak diskret. Sedangkan apabila mengukur berat semangka misalnya 5,38 kg, itu adalah variabel acak. Kita akan menjelaskan materi tentang nilai rata-rata hitungan, varian, dan standar deviasi dari distribusi frekuensi. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu nilai rata-rata hitungan. Baik, nilai rata-rata hitungan merupakan nilai yang diperoleh dengan cara menjumlahkan semua nilai data kemudian membaginya dengan jumlah data. Baik, kita akan masuk pada rumus. Rumus dari nilai rata-rata hitungan adalah mu sama dengan EX sama dengan sigma dalam kurung X dikali PX. Jadi nilai mu sama dengan nilai rata-rata hitungan distribusi probabilitas. Nilai EX sama dengan nilai harapan atau expected value. Jadi nilai harapan atau expected value sama saja dengan nilai mu atau nilai rata-rata hitungan probabilitas. Untuk nilai X sendiri adalah nilai kejadian yang akan dicari. Untuk nilai PX sama dengan nilai probabilitas dari kejadian X. Dan untuk sigma adalah nilai operasi penjumlahan. Saya akan menjelaskan materi tentang varian dan standar deviasi. Jadi varian dan standar deviasi merupakan nilai ukuran penyebaran, yaitu mengukur seberapa besar penyebaran pada nilai tengahnya. Jadi semakin kecil penyebaran pada nilai tengahnya akan semakin baik karena akan menunjukkan data pengelompokan pada nilai rata-rata hitungan. Baik, kita akan membahas tentang rumusnya. Rumus yang pertama adalah varians. Rumus dari varians adalah tau kuadrat sama dengan sigma dalam kurung X dikurang dengan mu dipangkat 2 dikali dengan PX. Jadi simbol dari varians adalah tau kuadrat. Untuk menentukan varians dengan cara mengurangi nilai X dengan nilai mu, kemudian mempangkatkannya lalu mengkalikannya dengan nilai PX. Jadi berikutnya adalah rumus dari standar deviasi. Untuk menentukan standar deviasi yaitu dengan menggunakan rumus tau sama dengan akar tau kuadrat. Jadi simbol dari standar deviasi adalah tau. Untuk menentukan nilai dari tau dengan cara mengkuadratkan nilai dari varians. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan membawakan materi tentang distribusi probabilitas binomial. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan distribusi probabilitas binomial. Distribusi probabilitas binomial adalah suatu yang menggambarkan data yang dihasilkan dari suatu percobaan yang dinamakan dengan percobaan Bernoulli. Percobaan Bernoulli ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Jacob Bernoulli yang hidup pada tahun 1654 sampai 1705. Percobaan Bernoulli. Yang pertama, setiap percobaan hanya menghasilkan dua kejadian. Contohnya, uang logam yang dilempar di atas udara akan menghasilkan dua kejadian. Yang pertama, munculnya angka, dan yang kedua, munculnya gambar. Yang kedua, probabilitas suatu kejadian baik sukses maupun gagal tetap bernilai sama setiap percobaan. Yang ketiga, percobaan bersifat independen, yang berarti hasil dari suatu percobaan tidak akan mempengaruhi percobaan lainnya. Yang keempat, data yang dikumpulkan merupakan hasil perhitungan. Dengan demikian, percobaan Bernoulli adalah variabel diskret yang menempati tempat di dalam interval atau skala pengukuran, di mana P dalam kurung R adalah nilai probabilitas binomial, P adalah probabilitas sukses suatu kejadian, N adalah jumlah total percobaan, R adalah banyaknya peristiwa sukses suatu kejadian, I adalah probabilitas gagal yang diperoleh dari I sama dengan 1 dikurang P. Tanda seru adalah lambang faktorial. Oke, untuk memahami lebih lanjut tentang materi ini, mari kita simak contoh soal berikut. Contoh soal, PT Moena Jaya Farm MJF mengirim buah semangka ke Hero Supermarket dengan jaminan kualitas yang baik.
maka 90% semangka yang dikirim lolos seleksi oleh Hero Supermarket PT MJF setiap hari mengirim 15 buah semangka dengan berat antara 5-6 kg. Berapakah probabilitas 15 buah diterima? Penyelesaian. Diketahui N sama dengan 15, R sama dengan 15, P sama dengan 0,9, Q sama dengan 0,1. P dalam kurung R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial dikali P pangkat R dikali Q pangkat N kurang R. P15 sama dengan 15 faktorial dibagi 15 faktorial dikali 15 dikurang 15 faktorial dikali 0,9 pangkat 15 dikali 0,1 pangkat 15 kurang 15. P15 sama dengan 15 faktorial dibagi 15 faktorial dikali 0 faktorial dikali 0,9 pangkat 15 dikali 0,1 pangkat 0. P15 sama dengan 1 dikali 0,206 dikali 1. P15 sama dengan 0,206 atau 20,6%. Jadi, probabilitas untuk diterima 15 adalah 20,6%. Saya akan melanjutkan materi mengenai distribusi probabilitas binomial. Nah, untuk mencari probabilitas binomial, Anda dapat menghitung sendiri seperti pada contoh sebelumnya. Tapi distribusi binomial itu merupakan distribusi teoritis yang mana bisa disusun secara matematis. Jadi selain menghitung sendiri, Anda dapat menggunakan tabel binomial, yang mana tabel binomial itu telah disusun untuk mempermudah kita dalam mencari probabilitas secara tepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mencari nilai probabilitas di dalam tabel binomial. Nah, langkah pertama kita akan mencari tabel dengan jumlah percobaan yang tepat atau jumlah n yang tepat. Pada contoh sebelumnya kita menggunakan n sama dengan 15, jadi kita akan mencari tabel binomial dengan n sama dengan 15. Langkah kedua, kita mencari nilai x pada kolom x. Jadi di sini kita akan menggunakan nilai x sama dengan 10, x sama dengan 13, dan x sama dengan 15. Nah, yang terakhir kita mencari nilai probabilitas sukses yang dilambangkan dengan P. Jadi titik perpotongan antara kolom P dengan baris x itu merupakan nilai probabilitas. Saya ambil contoh pada x sama dengan 10. Pada perpotongan antara P sama dengan 0,9 terdapat nilai 0,010. Jadi 0,010 merupakan probabilitas 10. Itu juga berlaku pada x sama dengan 13 dan x sama dengan 15. Pada x sama dengan 13, perpotongan dengan kolom P 0,9 terdapat nilai 0,267. Jadi probabilitas yang ke-13 merupakan x sama dengan 0,267. Saya sebagai pemateri kelima akan menjelaskan materi tentang distribusi probabilitas trigonometrik. Sebelum itu kita harus mengetahui apa sih distribusi probabilitas trigonometrik. Distribusi probabilitas trigonometrik adalah suatu sistem distribusi probabilitas yang terdiri dari sekelompok objek yang dipilih tanpa pengendalian. Sifat dari probabilitas trigonometrik. 1. Tanpa pengembalian. Hasil percobaan bersifat tidak independen. Yang kedua, nilai probabilitas hasil setiap percobaan itu berbeda. Penerapan distribusi probabilitas trigonometrik ini sering dilakukan dalam perusahaan, yang dimana perusahaan melakukan pengujian terhadap barang-barang produksi. Pengujian barang-barang produksi ini dilakukan dengan cara menarik sampel barang-barang produksi tersebut. Kemudian barang-barang pengujian produksi tersebut rusak dan sehingga tidak dapat dikembalikan. Distribusi hipergeometrik dinyatakan sebagai berikut. P dalam kurung R sama dengan SCR dikali N kurang SCN dikurang R dibagi NCN, yang dimana P dalam kurung R adalah probabilitas hipergeometrik dengan kejadian R sukses, N jumlah populasi, S jumlah sukses dalam populasi, R jumlah sukses yang menjadi perhatian, N jumlah sampel dari populasi, C simbol kombinasi. Untuk lebih memahami materi distribusi probabilitas trigonometrik, mari kita simak contoh berikut ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari KSEI, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,
Dari semua perusahaan yang menjual sahamnya emiten di BEI pada tahun 2012, yang membagikan dividen mencapai 218 perusahaan. Dari 218 perusahaan tersebut, 61 perusahaan berkinerja bagus dan membagikan dividen di atas 100 per lembar. Sebagai tindakan pengawasan terhadap emiten, BEI akan meminta 15 perusahaan memberikan laporan keuangannya. Pertanyaannya adalah, dari 15 perusahaan sampel tersebut, berapakah probabilitas bahwa 5 perusahaan merupakan perusahaan yang akan membagikan dividen di atas 100 per lembar? Penyelesaian soal tersebut diketahui N sama dengan 218, S sama dengan 61, N sama dengan 15, R sama dengan 5. Ditanya P dalam kurung R. P dalam kurung R sama dengan SCR dikali N kurang SCN kurang R dibagi NCN. P dalam kurung R sama dengan 61 kombinasi 5 dikali 218 kurang 61 kombinasi 15 kurang 5 dibagi 218 kombinasi 15. P dalam kurung R sama dengan 5.949.147 dikali 1,87 kali 10 pangkat 15 dibagi 5,58 kali 10 pangkat 22 sama dengan 1,11 kali 10 pangkat 22 dibagi 5,58 kali 10 pangkat 22 sama dengan 0,2 atau 20%. Jadi, probabilitas 5 perusahaan sampel akan membagikan saham di atas 100 per lembarnya adalah 20%. Materi yang terakhir yaitu adalah distribusi probabilitas Poisson, di mana distribusi ini pertama kali dikembangkan oleh Poisson pada tahun 1837. Poisson menyatakan bahwa distribusi sebelumnya yaitu adalah sangat bermanfaat, namun ada kejanggalan, yaitu di mana total percobaan di mana N lebih besar dari 50 dan total probabilitas sukses itu sangat kecil, yaitu adalah 0,1. Maka nilai probabilitas sebelumnya yaitu adalah probabilitas binomial sangat sulit untuk dicari. Oleh karena itu, Poisson mengemukakan probabilitas yang dinamai dengan namanya yaitu adalah probabilitas Poisson. Probabilitas Poisson biasanya disebut juga dengan probabilitas jarang, yaitu adalah probabilitas ini sangat jarang untuk dipakai, di mana contoh kasusnya adalah kesalahan cek pada bank atau antrian pada wisata atau antrian pada rumah sakit umum. Rumus dari distribusi probabilitas Poisson dapat digambarkan secara matematik, yaitu dengan Px sama dengan E pangkat min mu dikali mu pangkat X dibagi X faktorial. Px sama dengan probabilitas X, mu sama dengan banyaknya sukses yang diharapkan, E sama dengan suatu konstanta matematis yang nilainya mendekati 2,71828, X sama dengan banyaknya sukses setiap unit. Contoh soal, jumlah emiten di BEI ada 150 perusahaan. Probabilitas perusahaan-perusahaan tersebut memberikan dividen pada tahun 2006 hanya 0,1. Apabila BEI meminta laporan dari emiten sebanyak 5 perusahaan, berapa probabilitas 5 perusahaan tersebut adalah perusahaan yang membagikan dividen? Penyelesaian, N sama dengan 150, X sama dengan 5, dan P sama dengan 0,1. Mu sama dengan N dikali P sama dengan 150 dikali 0,1 sama dengan 15. Px sama dengan mu pangkat X E pangkat min mu dibagi X faktorial. P10 sama dengan 15 pangkat 5 dikali 2,71828 pangkat min 15 dibagi 5 faktorial. P10 sama dengan 0,232 dibagi 150 sama dengan 0,002.